Sungai Kapuas di Kalimantan Barat yang mengalir di tengah-tengah kota Pontianak adalah sebuah sungai yang terbesar setelah Sungai Barito. Di kota inilah Wagino Dakrin Mohtar, yang lebih dikenal dengan nama W.D. Mohtar, dilahirkan pada tanggal 19 Mei tahun 1928, dan di kota ini pula ia tinggal hingga mencapai usia dewasa. Seperti arus permukaan Sungai Kapuas yang mengalir dengan tenang, tapi tenang yang menghanyutkan, yang pada saat-saat tertentu arusnya dapat berombak-ombak, dengan riak-riak yang lincah dan meriah. Begitu pula lah dengan wajah dan watak W.D. Mohtar, yang dari ketenangannya dapat berubah menjadi seorang periang dengan tertawa yang meriah. W.D. Mohtar yang juga adalah seorang peramah, mungkin tidak ada yang menyangka dan meramalkan selama ia berada di kota kelahirannya, bahwa ia akan menjadi seorang artis film, seorang aktor pemain watak dalam tingkatan teratas dalam dunia film Indonesia. Di kota kelahirannya, tidak ada yang pernah melihat ia aktif dalam suatu organisasi kesenian, baik organisasi kesenian dalam bentuk apapun. Yang diketahui oleh masyarakat Pontianak, W.D. Mohtar adalah seorang anggota TNI, yang berjuang dengan gigih mengenyahkan penjajah dari bumi pertiwi, Republik Indonesia. Pada awal tahun 1946, ia meninggalkan Kuala Kapuas menuju Jawa Barat, dan baru saja W.D. Mohtar ini berada seminggu di Jakarta, ia langsung ke daerah-daerah pertempuran, antara lain, Kerawang, dan mengikuti aksi Polisional KI di Kerawang dan aksi Polisional kedua di Jogja dan Solo. Lalu kemudian mengikuti Long March dari Jogja kembali ke Jawa Barat dengan berjalan kaki kembali ke ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1951. Dan pada tahun itu juga W.D. Mohtar memasuki Tan Wong Bros Film Studio, serta mendapat kesempatan untuk main film dan memperoleh peranan sebagai figuran dalam satu shoot saja, di film Tirto Nadi. Selesai film itu, menyusul film-film lainnya dengan peranan-peranan yang lebih baik dan lebih besar. Sampai tahun 1954, W.D. Mohtar adalah pemain tetap dari studio itu sebagai pemain pembantu, atau istilah kerennya, supporting role. Tapi dunia film pada waktu itu belumlah menyenangkan hatinya, dan akhir tahun 1954, W.D. Mohtar meninggalkan dunia film. Dari tahun 1955 hingga tahun 1961, ia bekerja di Pelabuhan Tanjung Priok. Oke, sebelum kita lanjutkan biografi W.D. Mohtar yang sangat menarik ini, ada baiknya Sobat Jejak Beksi yang belum subscribe untuk segera subscribe, like, dan komen untuk Jejak Beksi demi kemajuan kita bersama. Sebagai seorang yang pernah memasuki dunia film, W.D. Mohtar ini susah dan tidak dapat melepaskan diri dan ingatannya selalu lari ke dunia film. Darah seni dalam tubuhnya yang mengalir sederas arus dalam Sungai Kapuas. Sederas arus itulah darah seninya mendorong dan membawa akhirnya ia kembali ke dunia film. Comeback-nya ini adalah pada tahun 1962, dalam film Badai Selatan dan film Luka 3 Kali, yang selalu mendapat peran utama. Kemudian menyusul film-film lainnya yang memperoleh sukses luar biasa, dan mengagumkan dalam film-film seperti film Macan Kemayoran, film 9, film Susi, film Jampang Mencari Naga Hitam, dan film Laki-Laki Tak Bernama, yang semuanya adalah film-film yang disenangi W.D. Mohtar. Peran W.D. Mohtar sebagai Rausin, anak Haji Rainang dalam film Macan Kemayoran, sebuah cerita legenda rakyat Betawi, sangat mempesona dan merebut simpati dari penonton, baik di dalam dan di luar negeri. Karenanya gara-gara film itu, hingga beberapa waktu lamanya W.D. Mohtar yang dikenal dengan panggilan Bang Rausin. Ini terjadi di Indonesia, tapi lain pula yang dialami W.D. Mohtar dengan penonton di Singapura dan Malaysia. Film Macan Kemayoran memperoleh sukses luar biasa hingga pemutaran yang ketiga kalinya, tetap bertahan hingga 2 bulan lamanya di Galaxy Theater. Sedemikian fanatiknya publik di sana, hingga film itu diakui sebagai film Singapura dan Malaysia, dan W.D. Mohtar sendiri adalah aktor dari Singapura dan Malaysia. Demikian tulisan Mahmud dari The Straits Times. Dengan film Si Jampang serial yang black and white, yang diproduksikan sebelum Si Jampang Mencari Naga Hitam, telah pula memberikan W.D. Mohtar sebagai Abang Jampang. Meskipun peranannya diganti sebagai Mat Bendot dalam Si Jampang, dan dalam film 9,
W.D. Mochtar telah memegang peranan sebagai ksatria dari Kuala Kapuas, seorang hero dari daerah kelahirannya. Kemudian sebagai Tukimin dalam film Laki-laki Tak Bernama, W.D. Mochtar telah mengunjungi Singapore Film Festival dalam rangka hari ulang tahun Singapura ke-150. Dalam acara personal appearance di Galaxy Theatre pada waktu pemutaran film tersebut, W.D. Mochtar telah menyanyikan lagu Timang Timang, sebuah lagu langgam Melayu. Begitu selesai ia dengan lagu itu, penonton telah menyerbu ke atas stage Galaxy Theatre dan memberikan berbagai souvenir dan kenang-kenangan pada W.D. Mochtar. Dan yang lain-lainnya baru akan meninggalkan stage itu setelah dapat berjabat tangan dengan bintang pujaannya. Kemudian oleh TV Singapura, W.D. Mochtar muncul kembali dengan lagu yang sama, sebuah lagu yang dipersembahkan untuk penggemarnya. Dan keesokan harinya, ketika W.D. Mochtar bangun, ia pun mendapat telepon dari resepsionis Hotel Singapura Intercontinental, bahwa ada kiriman dari para pirsawan televisi, dan para pemujanya berupa ratusan kartu ucapan selamat, 35 buah kue tart dan 27 buah karangan bunga untuk W.D. Mochtar. Melihat semuanya itu, barulah W.D. Mochtar percaya akan ucapan P. Ramlee, seorang top aktor dari Malaysia, dan juga akan kata dari Yasaini Amir, editor dari majalah film Malaysia, bahwa dirinya adalah bintang yang dipuja-puja oleh publik di Singapura dan Malaysia, karena permainannya yang mengagumkan. Juga film-film Indonesia yang mulai banyak diputar di sana, adalah film-film yang mempunyai tema cerita dan permainan aktor dan aktris Indonesia yang baik, serta teknik film Indonesia yang lebih tinggi daripada film-film yang diproduksi di Singapura dan Malaysia. Meskipun studio kedua negara itu mempunyai alat modern dan serba lengkap, bila dibandingkan dengan alat-alat yang dimiliki oleh studio-studio film Indonesia. Karena itulah, dengan melihat akan apresiasi publik di Singapura dan Malaysia, terhadap film-film serta permainan W.D. Mochtar dan aktor seperti dengan aktor dan aktris Indonesia lainnya, diharapkan akan penghargaan dan apresiasinya publik di Indonesia, akan film-film Indonesia, baik mutu cerita, teknik dan permainan aktor dan aktrisnya telah mengalami kemajuan yang baik. Tapi menurut W.D. Mochtar, penghargaan dan apresiasi ini tidaklah bisa diperoleh hanya dengan mengharap saja, tetapi dengan suatu kerja keras dari para artis film dan karyawan film, yang disertai pula dengan fasilitas dan equipment yang lengkap, pasti akan meningkatkan kualitas akting, teknik dan mutu film-film yang dibuat dan menjadilah sebuah film yang baik. Sebab sebuah film yang baik dan bagus, pasti nanti akan menarik publik, dan disinilah datangnya penghargaan dan apresiasi publik itu. Sehubungan dengan kesemuanya itulah, maka kini W.D. Mochtar dan Sofia W.D., suami istri pasangan artis yang belum ada tandingannya, mempunyai keaktifan lain yang masih berada dalam lingkungan dunia film di samping karir akting, yaitu keaktifan dalam bidang penulisan cerita skenario dan penyutradaraan. Dan kesibukan yang dihadapi oleh W.D. Mochtar dan Sofia W.D., di samping main film pada perusahaan lain, mereka pun sibuk dengan persiapan dari firma Libra Films, sebuah perusahaan mereka sendiri. Trademarknya ini tadinya adalah dari sebuah grup, Libra Sos yang dipimpin oleh Sofia W.D., yang terkenal di seluruh Nusantara dengan tur-turnya. Dalam Libra Film ini, terdapat nama-nama yang cukup terkenal dan siap bekerja keras untuk membuat film yang kreatif. Mereka adalah W.D. Mochtar, aktor dan penulis cerita, Sofia W.D., aktris dan penulis skenario, Lilik Sujio, sutradara dan penulis skenario, Haji Syamsuddin Yusuf, kameramen, dan Sari Narulita, aktris. Jika tidak ada aral melintang produksi pertamanya, sebuah cerita legenda rakyat Betawi akan segera di-shoot adalah Si Bego dari Muara Condet. Sebuah film yang dibuat dalam bentuk serial untuk televisi dan bioskop. Sebelum mengakhiri pertemuannya ini, W.D. Mochtar menjelaskan bahwa sukses yang diperolehnya ini adalah karena ia sebagai seseorang yang ingin maju, menyadari keharusan yang harus dimiliki seorang aktor, kerelaan untuk menerima peranan apapun yang diberikan oleh sutradara, dan terus belajar dengan tekun dan sekali lagi belajar. Karena bagi seorang aktor dan aktris dunia akting, tidak ada batasnya dan tidak akan habis-habisnya untuk dipelajari. Dan dunia akting ini mempunyai banyak variasi dan selalu berubah, yang mengikuti dan sesuai dengan kemajuan suatu masa. Nah, Sobat Jejak Beksi,
Itulah sekelumit cerita tentang biografi W.D. Mochtar, yang menjadi salah seorang tokoh dalam dunia film Indonesia. Beliau meninggal pada tanggal 13 Desember tahun 1997. Kabar meninggalnya yang tiba-tiba akibat serangan jantung kala itu cukup mengejutkan dunia perfilman nasional Indonesia. W.D. Mochtar dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Tanjung Karang, Lampung, karena almarhum pernah menjadi anggota TNI AU dan berjuang pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia. Oke, sampai ketemu lagi di konten berikutnya yang tidak kalah menarik. Wassalam.